Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar Pontianak Job Fair 2020. Perkenalkan, saya Nisrina Nabila Yasya yang akan memandu jalannya webinar hingga 1 jam ke depan. Dan webinar kali ini dengan bangga dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pontianak. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada 30 perusahaan terdaftar yang telah mendukung terselenggaranya Pontianak Job Fair 2020, di mana tentu berbeda dari tahun 2020 ini kita adakan secara virtual. Namun tentu saja tidak mengubah sedikit pun semangat kita semua. Semangat para pencari kerja, semangat para pembuka lowongan, dan tentunya semangat kami dalam menjembatani teman-teman job seeker kepada job creator. Dan saat ini tercatat ada 1.700 jumlah pendaftar, 2.114 lamaran, 102 jenis pekerjaan yang sudah menanti teman-teman nih, dengan total 1.107 lowongan dari 30 perusahaan. Cara mendaftar dan syarat pendaftaran bisa teman-teman lihat pada akun Instagram @jobfair.pontianak. Jadi di sana udah kita sediakan lengkap beserta tutorialnya. Sebelumnya, saya ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung di room Zoom kali ini. Mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Selamat pagi semuanya, saya yakin semuanya di sini adalah para pembelajar yang memiliki semangat tinggi, walaupun kita webinarnya di pagi hari ya, tapi masih semangat. Dan bukan hanya di ruang Zoom, selamat pagi juga saya sampaikan kepada teman-teman yang mengikuti webinar kali ini melalui media live YouTube. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kesenangan hati, walaupun memang akhir-akhir ini lebih sering menghabiskan waktu di rumah gitu lah. Jadi karena hari ini kita akan dari keren yang sudah kita hadirkan khusus untuk teman-teman, karena webinar kita bukan hanya di pagi ini saja, tapi kita juga punya sesi 2 nanti siang pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita memulai diskusi kita pada pagi hari ini, saya sampaikan terlebih dahulu beberapa hal dan sistem yang perlu teman-teman perhatikan selama webinar ini berlangsung, demi menjaga ketertiban dan kelancaran diskusi. Fitur audio dan video untuk seluruh peserta diskusi webinar mohon untuk dinonaktifkan. Lalu, bagi teman-teman yang tidak kebagian join Zoom karena diskusi kita terbatas, sesi pertama ini juga disiarkan langsung di YouTube Live, gitu. Lalu, peserta yang tergabung di webinar Zoom dapat mengajukan pertanyaan pada kolom chat question and answer di bagian bawah. Secara langsung, jangan lupa tulis nama dan afiliasi organisasi kampus saat mengirimkan pertanyaan Anda. Dan pertanyaan dapat diajukan kapan saja, tidak perlu menunggu sampai narasumber selesai melakukan presentasi, namun pertanyaan baru akan saya pilih dan bacakan setelah materi selesai. Selanjutnya, yang terakhir adalah e-sertifikat hanya akan diberikan kepada pendaftar webinar ini dan dikirimkan ke email yang sudah terdaftar selambat-lambatnya 7 hingga 10 hari kerja terhitung sejak webinar ini usai dilaksanakan. Baik, kurang lebih begitu untuk aturannya selama webinar 1 jam ke depan, dan jalannya diskusi kali ini akan ada penyampaian materi selama sekitar 20 menit dan akan langsung kita arahkan ke sesi tanya-jawab selama kurang lebih 25 menit. Jadi teman-teman udah kita kasih ruang nih buat teman-teman bertanya, maka silahkan fokus dan siapin pertanyaan terbaik kalian, karena nantinya akan ada hadiah buku keren banget yang akan diberikan kepada satu peserta dengan pertanyaan terbaik yang akan dipilih oleh pemateri nanti. Nah, bukunya ini kelihatan nggak? Nah, great, artinya ketabahan. Jadi ini tentang kesuksesan itu bukan berdasarkan bakat. Nah, nanti yang pengen bukunya, siapin pertanyaannya dan fokus selama proses webinar. Oh ya, sebelumnya saya sapa dulu Bang Indra Dwi Prasetyo. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Pagi. Oh iya, masih stay ya.
Udah nunggu Mbak lama. siapa ya? Saya lupa Mbak siapa sih? Saya Ini, manggilnya siapa nih? ini Serina Nabila ya. Saya boleh dipanggil Ninis. Halo nih, pagi. Halo teman-teman semuanya. Oke, Jadi, jadi Indra ini teman-teman salah satu yang aku kagumin juga nih. Mawapres Untan tahun 2015. 2015 itu pas aku maba, Bang. oh ya, duniawi. Asal kota Singkawang kan, alumni SMP Negeri 3 Singkawang dan SMA Negeri 3 Singkawang dan lulusan FKIP Universitas Tanjung Pura juga. Jadi background kita udah sama nih. Teman-teman tolong doain Nins mengikuti jejak beliau. Aku juga SMP, SMA-nya di SMA 3. Lalu beliau ini adalah alumni LPDP RI lulusan Monash University, Melbourne, Australia. Saat ini beliau aktif di bidang kepemudaan, seorang managing director juga di ID Next Leader. Dan buat teman-teman yang kepo terhadap beliau, mungkin bisa di kepo Instagram beliau pribadi di @indradwiprasetyo. Nah, kita akan segera mulai aja kali ya, Bang. Karena teman-teman juga udah pasti nggak sabar mendengarkan knowledge sharing dari pemateri pada webinar kita pada pagi hari ini. Yang mana kita akan segera ngobrol dan mendengarkan langsung bagaimana sih merakit citra diri atau yang kita sebut dengan personal branding. Akan dia sampaikan langsung oleh narasumber kita, Bang Indra Dwi Prasetyo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you teman-teman semuanya. Selamat pagi, thank you. Saya tahu panitia lagi struggle untuk menyelesaikan masalah teknis. Apa linknya katanya nggak kekirim atau apalah ya, gitulah tantangannya kalau apa online ya. Sebelumnya suara saya kedengaran Mbak Ines? Kedengaran banget jelas. Oke, ya, nggak ada masalah ya. Nothing. Saya khawatir nanti video saya tiba-tiba kenapa, nanti kabari saja, semoga nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, nanti tiba-tiba mati, nanti Mbak Ninis tolong take over ya, sambil saya ganti wifi atau whatever gitulah. Oke. Oke. Thank you teman-teman semua sudah hadir. Jadi, beberapa hari lalu saya dikontak oleh salah satu panitia untuk berbicara masalah personal branding. So, sejujurnya materi yang akan saya bawakan itu sesuatu yang menurut saya susah-susah gampang karena tidak terjadi semalam, tidak terjadi dalam waktu yang dekat, tapi tidak juga tidak juga bertahan lama. So it's what we call personal branding. Sebelumnya saya pengen nyapa dulu deh, saya bisa minta tolong nggak? Kalau kayak gini kan saya kan ngomong dengan layar nih, dan nggak ada yang aktifkan kameranya nih. Nah, saya tuh bisa minta tolong nggak untuk diaktifkan kameranya gitu, teman-teman semuanya. So, jadi saya ngomong dengan manusia nih nanti nih. Nah, kalau gini saya ngomong dengan nama dan nggak ada mukanya nih. Nah, kalau kayak gini kan cantik nih. Ada yang nggak apa-apa, yang bangun tidur juga nggak apa-apa. Itulah privilege Zoom meeting. Jadi kita sambil tidur bisa hadir. Nah, kalau kayak gini kan saya bisa ngobrol nih. Soalnya nanti materinya akan sangat fleksibel. Biarpun kemudian background saya S2 Education, tapi saya itu bukan dosen. Jadi saya nggak terlalu suka ngajar sebenarnya, nggak suka ngajar di kelas seperti dosen nantinya. So, saya sangat fleksibel sekali nanti, dan saya akan sering tanya jawab nih. Nah, yang pakai mobil hati-hati, Mas. Jadi sambil nyetir ya. Aduh, keren banget nih. Oke, teman-teman semuanya. Let's talk about personal branding. Jadi ketika saya diminta untuk memberi materi ini, saya pikir progresif sekali karena menurut saya materi personal branding ini jarang sekali dibahas di Pontianak, jarang sekali. Jadi materi personal branding menurut saya ini salah satu materi yang agak eksklusif biasanya ke kota-kota besar, Bandung, Jakarta, seperti itulah ya. Dan ketika kemarin Bang Hafiz minta saya, Mas Indra, personal branding dong, dan saya pikir, oh progresif sekali. Saya pikir Pontianak gerakannya luar biasa karena menurut saya personal branding penting banget, tapi emang kadang jarang diperhatikan oleh teman-teman muda. Oke, singkat saja teman-teman. Jadi saya akan bagi screen sebentar saja, nggak akan lama. Nah, sebelumnya saya nanti minta teman-teman kalau yang lagi nyetir ya jangan. Yang di depan layar laptop mungkin ada buku atau kertas atau pulpen, tolong disiapkan sebentar.
kalau nggak ada, mungkin pakai handphone atau laptop. Ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak eksperimentasi ketimbang lecturing ya. Oke, thank you. Pertama-tama, saya pengen nanya ke siapa ya? Mas Fahmi deh. Mas Fahmi, bisa di-unmute nggak? Bisa. Mas Fahmi pernah gibah orang nggak? Sering, Mas. Sering ya? Pernah. Waduh. Sering. Tapi pernah digibahin nggak kira-kira Mas Fahmi? Pernah, kalau digibahin juga pernah. Kira-kira kalau digibahin Mas Fahmi positif atau negatif? Nggak tahu lah ya. Negatif. Negatif ya. Oke, thank you Mas Fahmi. Saya nanya satu orang lagi deh, yang cewek deh. Saya pengen ngobrol dengan Mbak Yulianti. Mbak Yulianti bisa di-unmute nggak? Halo, halo Kak. Halo. Kak Yulianti pernah gibahin orang nggak? Pernah. Oh pernah ya. Terus kalau gibahin orang tuh kira-kira positif atau negatif yang digibahin? Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Okay. Kadang positif, kadang negatif ya. Oke, thank you. Thank you Kak Yuli, bisa di-unmute kembali. Bisa di-mute kembali. Oke, teman-teman semuanya. Sebelum saya mulai, saya pengen ngasih satu kutipan yang saya buat tentang what is personal branding menurut saya. Menurut saya. Jadi menurut saya personal branding adalah tentang apa yang orang lain omongkan tentang kita dalam percakapan mereka. Saya ulang. So, personal branding adalah apa yang orang lain omongkan tentang kita dalam percakapan mereka. Jadi, kalau orang menggibah kita secara negatif, berarti personal branding kita negatif. Kalau orang menggibah kita secara positif, berarti personal branding kita positif. Contoh, kita misalkan menggibah salah satu, misalkan pelaku kriminal kemarin misalkan yang memperkosa dan membunuh anaknya gitu ya, anak korban. Kita kan menggibah habis-habisan dan kita pasti menggibahnya dengan nada yang negatif ya. Karena emang branding yang dia ciptakan akibat apa yang dia lakukan negatif semuanya. Nah, berbeda halnya misalkan kita misalkan ada seorang anak Indonesia kemudian berprestasi di level dunia, maka gibahan kita akan jauh lebih positif ya. Tanda kutip gibahan ya. Jadi misalkan, oh iya nih keren banget dia bisa berhasil menciptakan ini, dia menjuara ini, dan seterusnya. So, gibahan kita itu menurut saya, biar enak aja diterima, karena saya malas pakai teori-teori yang sulit-sulit. Jadi personal branding itu adalah gibahan-gibahan yang orang omongkan tentang kita. Simple ya. Jadi, kalau kalian pengen digibah positif, maka personal brandingnya harus positif. Dan sebaliknya, kalau digibah negatif, maka ya udah lakukan saja tanpa personal branding. Nah, jadi personal branding adalah apa yang orang lain omongkan tentang kita dalam percakapan mereka. Saya punya eksperimen, teman-teman, dan eksperimen ini dilakukan di Amerika. Tapi saya pengen mencoba ini di Pontianak. Saya nggak tahu berhasil apa enggak. Kalau berhasil berarti eksperimen ini valid. Tapi kalau nggak berhasil berarti ya udah nggak apa-apa, mungkin kita berbeda. Saya pengen ngobrol dengan salah satu orang lagi. Saya pengen ke Mbak Novi Utami. Mbak Novi, bisa di-unmute? Aduh, gimana tuh unmute-nya? Aduh, bingung. Oke, Mbak Novi, di depan Mbak Novi ini sekarang ada dua gelas Coke, minuman soda, ya. Kalau saya suruh milih, Mbak Novi pilih yang kanan apa yang kiri? Kalau untuk kesehatan saya sih sama aja, Pak. Cuman kalau disuruh pilih, saya pilih yang kiri. Yang kiri? Karena kiri aja gitu ya? Kiri aja. Tidak Kiri ada aja lah ya. Namanya juga barangnya di Kopas juga nih. Iya, memang saya Kopas nih, ini sama persis. Tapi yang kiri ya. Oke, thank you Kak Novi. Saya pengen ke laki-laki, ke Mas Junaidi Putra. Mas Junaidi bisa di-unmute? Oke, siap. Oke, Mas Junaidi kalau saya suruh milih, Mas Junaidi pilih yang kanan apa yang kiri? Yang kanan, Pak. Oke. Kenapa milih yang kanan? Sesuai porsi sih, Pak. Kenapa porsinya? Berbeda ukuran. Yang di sebelah kiri agak besar sedikit. Oke, jadi saya pilih kanan. Oke, satu lagi deh. Saya ke panitia deh, ke Mbak Anti. Mbak Anti,
Kalau Mbak Anti ini kan senang minum soda nih, kira-kira nih. Kira-kira Mbak Anti memilih yang kanan apa yang kiri nih? Di unmute dulu Mbak Anti. Mbak Anti nggak ngomong malah. Cengir-cengir dia. Oke, ya udahlah Mbak Anti lagi nggak bisa ngomong. Oke, jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman dihadapkan pada dua pilihan, ada yang milih kanan, ada yang milih kiri. That's good. Saya butuh satu orang validator lagi deh. Saya pengen yang depan saya ini ada Mbak Sylvester. Halo Mbak Sylvester, Tri Diana. Kalau Mbak Sylvester, pilih kanan apa kiri? Saya pilih kanan. Karena Lebih menarik aja sih. menarik aja lah kanannya. Oke, jadi dari 3 sampel yang kita pakai, 1 kiri, 2 kanan. Good. Kita masuk ke eksperimentasi berikutnya, teman-teman. Oke, di depan teman-teman semuanya ada Pepsi and Coca-Cola. Oke, sekarang saya pengen nanya ke Mas Othman Alaidrus. Wah, Alaidrus ngomongnya keren banget. Mas Othman Alaidrus. Mas Othman, mau kanan apa mau kiri? Mau Coca-Cola atau mau Pepsi? Kalau saya sih lebih milih Coca-Cola. Coca-Cola ya, karena? Lebih itu aja sih, lebih terkenal aja sih. Sorry? Lebih apa? Lebih enak aja sih. Gitu. Lebih enak aja. Oke, ini jujur ya. Jadi ini jujur-jujuran aja. Mas Othman milih Coca-Cola. Saya ke Mbak Megawati deh. Mbak Mega. Mas Othman bisa di-mute kembali. Mbak Megawati bisa di-unmute. Mbak Mega, ini ada 2 pilihan, Coca-Cola dan Pepsi. Kalau Mbak Mega disuruh milih, Mbak Mega milih yang mana? Coca-Cola. Coca-Cola. Oke, karena? Sukanya Coca-Cola. Sukanya Coca-Cola. Oke, saya satu lagi deh, 3 orang biar ganjil. Saya ke Mas Denny, P20. Mas Denny, P20. Iya. Mas Denny, ada Pepsi, ada Coca-Cola di depan Mas Denny nih. Mas Denny pilih Coca-Cola atau Pepsi? Coca-Cola. Karena? Suka aja dengan Coca-Cola. Suka aja dengan Coca-Cola. Oke, thank you teman-teman. Oke, jadi eksperimennya seperti ini di Amerika. Jadi ada katakanlah 100 orang yang ditutup kepala, ditutup matanya. Nah, di putaran pertama mereka diminta untuk merasakan 2 gelas soda. Oke. Dari 100 orang tersebut 80% dari mereka suka Pepsi ketika mata tertutup. Oke. Jadi ketika mereka disuruh minum, mereka lebih senang yang Pepsi. Katakanlah Pepsi yang kiri gitu ya, Coca-Cola yang kanan, mereka senang Pepsi. 80%. Dengan mata tertutup. Dengan gelas yang sama. Ya, jadi kan nggak bisa bedakan. Kayak tadi yang di gambar pertama. Jadi ketika orang suruh minum, orang cenderung memilih yang Pepsi ketimbang Coca-Cola. Uniknya, ketika mata mereka terbuka, 80% nyatakan mereka milih Coca-Cola ketimbang Pepsi. Jadi ketika matanya dibuka nih, ada 2 botol nih, mereka bilang, saya pilih Coca-Cola. Padahal ketika matanya ditutup, dia milih Pepsi. That's how personal branding works. Jadi ketika orang dibuka matanya, gara-gara Coca-Cola, orang langsung milih Coca-Cola. Padahal soal rasa, Pepsi lebih juara. Hari ini kita validasi, 3 orang yang saya sebutkan, semuanya milih Coca-Cola. That's real berarti. Jadi orang Amerika dan orang Indonesia sama adalah persepsinya dengan Coca-Cola. Simple. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok bisa Coca-Cola yang lebih disukai? Padahal rasanya lebih enak Pepsi. Karena Coca-Cola lebih terkenal. Lebih nempel di otak kita. Lebih ada di iklan-iklan. Lebih ada di pinggir jalan. Dijual di mamang-mamang gerobak. Pepsi jarang. Coca-Cola kan sering banget ya. Di mamang-mamang juga ada jual Coca-Cola ya, ada kulkas-kulkas ibu-ibu gerobak. Pepsi jarang. Nah, simple karena Coca-Cola punya branding yang bagus. Just simply as that. Itu yang saya sebut dengan personal branding. Jadi personal branding adalah apa-apa yang membuat orang teringat akan sesuatu hal dan memilih itu daripada yang lain. Itu personal branding ya. Jadi berarti risetnya tepat ya, risetnya tepat. Jadi dari 3 orang yang saya pilih, 3-tiganya milih Coca-Cola ketimbang Pepsi. Padahal Pepsi juga enak aja menurut saya. Cuman nggak tahu, mungkin dari botolnya berbeda. Pepsi kan gendut ya. Mas Indra, Pepsi itu obesitas. Lihat aja lehernya nggak ada. Gitu. Coca-Cola tuh lebih slim gitu ya. Jadi lebih ramah lingkungan, apalah terserah. Tapi namanya betul juga. Jadi botolnya berbeda ya. Oke, jadi teman-teman,
Iya, pinggangnya juga nggak ada tuh. Pepsi nggak ada pinggangnya tuh. Coca-Cola ada pinggangnya slim. Jadi mungkin gara-gara pertimbangan itu. Oke, teman-teman semuanya. Jadi apa yang akan saya bahas nanti berhubungan dengan personal branding. Personal branding itu kenapa dibutuhkan menurut saya? Karena kita berurusan dengan dunia yang terus berputar, dengan dunia yang terus bekerja. Nah, maka kita butuh personal branding. Kalau konteksnya teman-teman sebagai pencari kerja, apa fungsi personal branding agar kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, atau kalian bisa menciptakan apa yang kalian inginkan. Itu personal branding. Nah, atau saya sebut juga dengan reinvent yourself atau reinventing yourself, tapi akan saya jelaskan pelan-pelan. Nanti saya minta teman-teman untuk punya kertas, ya. Tolong habis ini kita tulis-tulisan ya. Jadi saya minta teman-teman sekarang siapkan kertas atau buku atau pulpen atau laptop atau HP bisa tulis gitu ya. Tapi saya akan tanya satu-satu. Oke, teman-teman semuanya yang belum coba dipersiapkan dulu karena ini eksperimen lagi. Saya tuh orangnya senang eksperimen. Jadi biar kita sama-sama belajar dari eksperimen masing-masing. Oke, yang belum ngambil saya kasih waktu 10 detik deh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, oke, saya anggap udah dapat semuanya, kertas, pulpen, seterusnya. Teman-teman semuanya, nanti saya akan minta teman-teman untuk menulis apa yang saya perintahkan. Tulis aja bebas, jangan terpengaruh oleh yang lain. Nanti kita akan membahasnya satu persatu. Satu hal yang pengen saya tanyakan pertama adalah pertanyaan ini. Saya pengen teman-teman tulis. Ini. Untuk memulai, tentukan apa yang kita mau dalam hidup kita. Oke? Coba kalian tuliskan satu saja apa yang kalian ingin capai dalam hidup. Satu saja. Satu saja. Coba ditulis di kertas. Mas Indra, saya pengen jadi pengusaha. Mas Indra, saya pengen jadi model. Atau apalah, terserah. Mas Indra, saya pengen jadi astronot. Apalah, whatever lah, terserah lah. Pokoknya tuliskan satu hal yang kalian pengen capai dalam hidup kalian. Whatever. Terserah. Oke, kita hitung semenit deh, pikir-pikir aja dulu, nggak usah buru-buru, semenit aja. Oke, udah? Satu aja, jangan 10, nanti kalau sisanya kalian tulis nanti, jangan 10. Oke. Sekarang saya coba tanya satu orang aja deh, satu dua orang aja. Saya nanya ke Mas Azlan Fadli. Mas Azlan nulis apa? Bisa di-unmute nggak? No. I cannot read. Sorry, saya nggak bisa bacanya. Mas Azlan sebutkan, ngomong. Bisa nggak, Mas Azlan, di-unmute? Lagi nggak bisa ya, gangguannya, koneksi ya? Oh iya, udah mungkin lagi gangguan. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa, Mas Azlan, thank you. Kita nggak bisa bacanya karena it's too small. Ke Bang Sandi deh. Bang Sandi, oke ya nih ya. Bang Sandi, apa yang Bang Sandi tulis tadi? Bisa di-sharing nggak? Melanjutkan pendidikan adik. Melanjutkan pendidikan adik. Oke. Yeah. Kalian pengen melanjutkan. Jadi cita-citanya adalah melanjutkan pendidikan adik. Oke, boleh. Ya, terus saya pengen ke siapa lagi ya yang belum ya. Ini banyak yang di kamera dimatikan, jadi saya tuh segan kalau manggil kalau kameranya mati. Siapa ya? Yaudah yang tadi lagi aja lah ya. Ke Mbak Novi Utami lagi deh. Mbak Novi. Apa Mbak Novi nulis apa? Saya menulis sukses dunia dan akhirat. Sukses dunia dan akhirat. Oke. Susah tuh cara yang sukses akhirat tuh kayak gimana? Sukses dunia kayak gimana? Ya udahlah ya. Sukses dunia akhirat. Ya udah. Saya satu lagi ke Mas Denny lagi deh. Bang Denny, Bang Den. Nulis apa, Bang? Ya. Membangun usaha atau bisnis mandiri untuk masa depan. Oke, good. Oke, jadi ada tiga goals ya.
purpose yang teman-teman tulis di tulisan tersebut. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Coba dituliskan di bawahnya skill atau kemampuan yang kamu suka dan miliki. Tapi ingat harus fokus dan dalam. Skill ya, kemampuan yang kita miliki tapi fokus dan dalam. Mas Indra, saya bisa goreng telur. Weh, itu skill nggak dalam. Semua orang juga bisa goreng telur. Atau masak Indomie, Mas Indra, saya bisa skill. Nggak juga gitu. Pokoknya skill, kemampuan yang fokus dan dalam. Contohnya apa? Misalkan Mas Indra, saya bisa jualan misalkan. Atau Mas Indra, saya bisa menggambar yang bagus. Gambar saya bagus. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi skill yang kalian punya, tapi fokus dan dalam. Kalau masak nasi, itu bukan skill. Itu urusannya magicom itu. Jadi skill atau masak air, Mas Indra, biar mateng, bukan skill itu. Jadi skill yang kalian rasa kalian punya, tapi yang fokus dan dalam. Coba 1 menit. Oke. Skill. Waduh, apa ya skill saya? Mulai mikir tuh. Apa ya skill saya? Mas Indra, saya punya skill. Kalau saya menatap mata wanita, maka dia akan jatuh cinta dalam hitungan 5 detik. Oh, itu skill. Cakep tuh. Atau apalah. Oke, saya coba tanya skill tersebut. Pertama, moga udah kelar ya. Saya tanya ke yang lain yang bisa diaktifin dong kameranya, biar seru. Oh, ini kok nggak aktif kamera, saya nggak tahu. Mas Fahri Ramadan. Mas Fahri Ramadan, please unmute yourself. Mas Fahri nulis apa? Aku nulisnya programming. Programming, good. Mas Fahri nulis programming. Oke, sekarang saya lanjut ke Bang Muhammad Isa. Bang Muhammad Isa bisa di-unmute nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Ya, apa skill yang Bang Muhammad Isa punya? susah juga emang ya. Kalau sejak mendalam nih susah juga saya mikirkannya. Oke, berarti masih belum terbayang ya? Belum tua yang Oke, Mas Azlan Fadli, dia nggak bisa ngomong lagi, tapi dia nulis Photoshop. Saya nggak tahu Mas Muhammad Fadli ada gangguan di microphone or something. Jadi dia nulis, Mas Indra, skill saya Photoshop, ada Photoshop atau ngedit foto lah ya. Oke, tadi yang pertama Mas Fahri programming, Mas Muhammad Isa bilang belum tahu Mas Indra, saya belum nge-mapping. Mas Azlan Fadli bilang programming. Sorry, Photoshop. Ke cewek deh, cewek. Mbak Yuliana Yuli. Mbak Yuli, apa Mbak? Skill Mbak yang Mbak tulis tadi. Itu menulis novel. Menulis novel. Oke, good. Good. Oke, sekarang saya ke eksperimentasi ketiga, teman-teman. Tolong tulis lagi. Terakhir ini. Setelah itu, apa sih yang membuat kita berbeda dengan orang lain? Nah, ini agak sulit. Apa yang membuat Mbak Yuliana berbeda dengan yang lain? Atau apa membuat Mbak Hidayanti berbeda? Contoh, Mas Indra, novel saya itu Mas Indra beda, karena isinya tentang orang gila, Mas Indra. Jadi novel saya itu karakter utamanya orang gila. Wah, itu belum ada di Indonesia. Bagus, saya bilang. Jadi, atau Mas Indra, saya itu senang masak nasi goreng. Tapi nasi gorengnya pakai daging kecoa, misalkan. Nah, itu berbeda tuh. Jadi, pokoknya pikirkan satu yang berbeda dengan orang lain. Terserah deh. Yang ada di diri kalian. Kan saya nggak tahu ya. Kalian yang paling tahu diri kalian. Apa yang buat kalian berbeda? Yang membuat orang berbeda. Mas Indra, saya S3-nya di luar negeri, misalnya. Itu berbeda. Atau apalah, terserah lah. Yang buat kalian berbeda dengan orang lain. Nah, kadang tuh ya, saya jujur-jujuran ya, kalau ketika saya memberi materi ini ya, sulit sekali kita membayangkan diri kita. Makanya saya bilang, orang itu paling mudah gibah. Ngomongin orang cepet. Ngomongin diri sendiri, susah minta ampun. Apa ya skill saya? Begitu. Apa ya perbedaan saya? Susah sekali. Tapi kalau kita ngomongin orang tuh, bisa semenit tuh bisa 100 kelemahan orang tuh kita bisa list tuh. Nah, itulah manusia ya. Oke, apa yang buat kita berbeda dengan orang lain? 1 menit.
Oke, pelan-pelan. Oke, saya akan tanya satu-satu lagi. Kali ini saya akan start from yang belum saya tanya. Oke. Satu aja, jangan banyak-banyak. Lama amat. Oke, ke Mbak Hidayanti. Mbak Hidayanti belum nih. Dia serius banget nih kayak ngerjakan matematika. Mbak Hidayanti, apa yang membuat Mbak berbeda dari orang lain? What makes you different from others? Oke, thank you untuk kesempatannya. Menurut saya, yang membuat saya berbeda dengan orang lain, saya orangnya tekun dan disiplin. Jadi, saya harus harus lakuin sesuatu yang sesuai dengan goal saya. Dan selama ini, alhamdulillah saya dapat mewujudkan goals itu. Oke. Maybe. Jadi Mbak Hidayanti ngerasa Mbak Hidayanti orang yang tekun dan pekerja keras gitu ya. Dan itu berbeda gitu. Jadi misalkan kalau Steve Jobs kerjanya 20 jam per hari, mungkin Mbak Hidayanti 23 jam gitu lah ya. Pokoknya berbeda lah pokoknya. Gitu ya. Ya mungkin. Oke, thank you Mbak Hidayanti. Saya pengen nanya ke yang belum lagi, ada Mbak Disna. Mbak Disna, please unmute. Oke, Mbak Disna, what makes you different? Apa? Ya, apa yang berbeda di Mbak Disna dan orang lain nggak punya? Apa ya? Skill mungkin. Saya nggak tahu. Mbak Disna dan berbeda dari orang lain. Yang tadi Mbak Disna tulis apa? Hah? Belum nulis. Oh, belum nulis. Baru join ya? Baru join. Oh iya, udah salah saya berarti. Oke, Mbak. Oke. Salah. Join langsung ditanya. Saya yang semoga ini udah deh, yang nampaknya keren nih, pakai headphone podcaster. Mas Muhammad Fad, kalau di sini saya nggak tahu Fadnya apa karena panjangan. Mas Muhammad. Fadol. Mas Muhammad Fadol. Apa yang buat Mas Muhammad Fadol berbeda dari orang lain? I'm a strict person. Strict person. Jadi Mas Fadol kok bilang enggak ya enggak gitu. Ya. Bu, aku pengen nikah. Enggak, udah enggak nikah, jomblo sama. Pokoknya gitu ya, pokoknya strict ya. Pokoknya apa yang dikatakan harus sesuai dengan ideologinya. Yes, gitu. Yes. Keren. Oke, teman-teman semuanya. Tadi saya sudah minta teman-teman untuk membuat 3 ini. Pertama, goal kalian udah tulis tuh satu aja, nanti sisanya kalian tulis sendiri. Kedua, skill yang kalian punya, ada yang programmer, ada yang bisa nari, ada yang bisa model, whatever, ada yang bisa Photoshop, terserah. Yang ketiga, what makes you different? Misalkan yang Photoshop, misalkan Mas Indra, Photoshop saya harganya murah, misalkan. Atau yang programmer, Mas Indra, saya bisa buat aplikasi untuk orang jalanan misalkan, ya kan langka kayak gitu. Pokoknya terserah lah. Ada yang misalkan tadi Mas Muhammad Fadlan bilang Mas Indra saya orangnya strict Mas Indra. Jadi saya orangnya tegas, strict dan seterusnya. Nah, terakhir ketika saya minta teman-teman ini, kalian bisa nggak terakhir ceritakan ke orang lain apa yang kalian punya tadi. Nah, kalau kalian nggak bisa membuat jadi sebuah cerita yang menarik, maka personal branding kalian masih kurang. Contoh, Mas Indra, saya bisa masak, Mas Indra. Oke, saya bisa masak. Terus saya tanya tadi, apa yang buat kamu berbeda dari orang lain? Saya masak mie goreng, Mas Indra. Oke. Terus apa yang beda? Ya pokoknya beda aja mie gorengnya. Nah, itu kan berarti kalian nggak bisa menceritakannya ke orang lain. Nah, the problem of personal branding adalah kita nggak bisa menceritakan diri kita ke orang lain. That's the problem. Jadi ketika ada orang lain bertanya, apa sih skill kamu? Kita nggak bisa jawab. Apa yang buat kamu berbeda? Kita nggak bisa jawab. Oke? Nah, the problem of personal branding adalah kalau kita nggak bisa cerita itu ke orang lain. Jadi orang lain nggak punya bahan gibahan tentang kita. Oke? Contoh, saya pengen ngobrol misalkan saya pengen gibahin Mbak Yulianti. Kamu kenal Yulianti nggak? Mana sih? Ya pokoknya itulah yang, pokoknya mana sih orangnya? Nah, karena nggak ada cerita. Nggak ada yang bisa dibangun brandnya. Atau Mbak Hidayanti misalnya, kamu kenal Mbak Hidayanti nggak? Yang mana ya? Itu yang tekun. Ya, ada jutaan kali orang tekun. Ya pokoknya Hidayanti dah, kan? Jadi nggak ada cerita.
Nah, kelemahan kita dalam menyusun personal branding adalah kita nggak punya cerita yang kita ingin sampaikan ke orang lain. Karena apa? Kita nggak punya pembeda. Dalam bekerja juga demikian. Makanya kemudian kalau kita pengen daftar sebuah pekerjaan misalkan, yang daftar ada 100 orang. Kalau semuanya sama, rata-rata, nggak ada yang beda, ya udah kita jadi rata-rata. Tapi kalau ada yang berbeda sedikit, misalkan, Pak, saya rela lembur 4 jam tanpa dibayar. Sih, berbeda. Perihal nanti cara lemburnya gimana, saya nggak tahu, tapi itu berbeda. Ketika yang lain nggak mau lembur, kalian mau lembur 4 jam. Wah, itu keren tuh. Nah, itu kayak Pak, saya pokoknya masuk jam 6:30. Wah, ngepel. Nah, kayak gitu contohnya. Itu berbeda tuh, cara kerja keras. Pokoknya intinya, kenapa kemudian kita tidak bisa membangun personal branding yang baik? Karena tidak ada yang membedakan kita. Skill kita nggak punya, atau bahkan kita nggak tahu, goal kita juga kita nggak tahu. Jadi orang nggak tahu tentang kita. Jadi yang diceritakan, bisa jadi negatif-negatif saja. Saya kasih contoh bagaimana skema tadi bekerja, teman-teman. Contoh, misalkan, saya ada satu kasus misalkan, Mas Indra, saya ingin jadi pebisnis ayam goreng. Cita-citanya tuh. Oke. Terus, skill kamu apa? Saya bisa masak, Mas Indra. Saya juga bisa digital marketing dikit-dikit di Facebook. Saya biasa suka jualan di PI, untuk informasi, Mas Indra. Saya bagian up aja pokoknya. Nah, ya minimal ada skill lah. Gitu. Oke, good. Terus, apa yang berbeda, saya bilang. Oh, Mas Indra, ayam yang saya gunakan adalah ayam kampung ternak sendiri, Mas Indra. Yang panganannya organik. Oke, good. Berbeda dong. Terus, apa ceritanya ke orang? Saya pengen buat cerita, saya adalah penjual ayam goreng herbal pertama. Wih, keren banget tuh. Gimana deh ayam goreng herbal, saya juga nggak tahu tuh. Mungkin makannya habatus sauda atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, itu cerita. Dan itu namanya personal branding. Ya, dan dia bisa bangun brandingnya. Contoh kedua, Mas Indra, saya bisa nyanyi, Mas Indra. Iya, semua orang bisa nyanyi. Tapi saya punya cengkok khas Melayu. Itu yang buat dia berbeda ya. Saya punya cengkok khas Melayu, Mas Indra. Oh, good. Terus ceritanya yang pengen dibangun apa? Saya pengen cover lagu-lagu TikTok dengan cengkok Melayu, Mas Indra. Wah, itu personal branding. Itu yang disebut personal branding. Oke? Jadi ketika nanti berhadapan dengan orang lain kenal. Apa skill kan, Pak? Saya bisa nyanyi lagu-lagu TikTok dengan congkak Melayu. Cengkok Melayu. Wah. Jadi, keren tuh. Nah, menurut saya, banyak dari kita yang nggak bisa menulis ini, sampai akhirnya nggak bisa jadi cerita. Jadi ketika kalian membutuhkan sebuah cerita untuk melamar pekerjaan, atau membuat bisnis, atau seterusnya, itu nggak terbangun branding. Jadi orang nggak tahu kamu siapa. Nah, the problem is that kita nggak tahu kita pengen apa, kita nggak tahu skill kita apa, kita nggak tahu perbedaan kita apa dengan orang lain. Ya, sedangkan yang kita hadapi jutaan orang. Gimana cara kita bisa stand up? Gimana cara kita bisa muncul? Nggak bisa. Nah, makanya sebenarnya di sesi kali ini, panitia minta saya, Mas Indra, coba arahkan. Nah, saya nggak bisa juga mengarahkan, karena endingnya, goalnya adalah goal kalian. Mimpinya adalah mimpi kalian, skill-nya adalah skill kalian, dan yang berbeda adalah diri kalian. Kalian yang paling tahu tentang diri kalian. Tapi kapanpun kalian butuh personal branding untuk bercerita, misalkan kalian diundang wawancara, coba sebutkan apa kelebihanmu. Kalau kalian cuma bicara bilang, Pak, saya bisa nyanyi, semua orang bisa nyanyi. Pak, saya bisa bekerja keras, semua orang juga bisa kerja keras. Apa yang berbeda? Pak, saya bisa bekerja keras, saya kerja lebih dari biasanya. Saya masuk jam 7, saya bisa pulang jam 8. Wah, berbeda tuh. Tanpa dibayar, misalkan. Berbeda. Ya, atau Pak, saya orangnya disiplin, Pak. Jadi, pekerjaan yang Bapak minta hari ini, besok pasti kelar. Saya bisa jamin. Nah, hal-hal kayak gitu. Jadi menurut saya, banyak kita nggak kenal diri kita, karena kita nggak tahu apa goal kita, apa skill kita, dan apa perbedaan kita. Okay? And the last, nah ini kutipan saya. Jadi personal branding atau branding tadi adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Jadi kalian misalkan pengen jadi penjual ayam goreng, itu perjalanan, bukan tujuan. Atau saya pengen jadi karyawan Mas Indra di PT ini, itu perjalanan, bukan tujuan. Jangan pernah jadikan personal branding sebagai tujuan. Kenapa? Karena dunia sangat fleksibel dan sering berubah. Saya pengen kita menjadi orang yang sangat adaptif, orang yang bisa berubah dengan keadaan. Kalau misalkan teman-teman hari ini bercita-cita jadi penyanyi, kemudian di tengah-tengah nggak bisa, nggak sampai, atau seterusnya, you can change. Kita bisa berubah. Teman-teman yang misalkan nanti pengen jadi karyawan sebuah perusahaan terkenal, tiba-tiba nggak kepilih, you can change. Karena saya bilang tadi personal branding adalah perjalanan.
it's just a journey, not a destination. Ini sebuah perjalanan panjang, bukan sebuah tujuan akhir. Saya pikir demikian, teman-teman. Jadi kita mungkin diskusi aja abis ini. Ini Instagram saya dan website saya, teman-teman bisa kunjungi. Saya bisa ngobrol di website atau kita ngobrol di DM Instagram setelah ini kalau ada pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Semoga ini membuat kalian berpikir keras, karena saya senang kalau webinar kemudian mikir, ketimbang webinar tapi nggak mikir. Jadi setelah ini coba pikirkan, oh iya, apa ya goal saya? Oh iya, apa ya skill saya, dan apa ya yang buat saya berbeda. Kalau kalian udah nemukan itu, maka siap-siap kalian bisa bercerita ke orang lain. Mas Indra, saya programmer yang biasa buat aplikasi anak. Mas Indra, saya orang Photoshop, jago edit foto, yang bisa edit foto-foto foto lama, tapi nampak jadi foto baru. Itu cerita. Mas Indra, saya bisa menjual nasi goreng, tapi nasi goreng saya terbuat dari herbal-herbal, yang saya tanam di tanaman tumbuhan saya sendiri. Itu cerita. Tapi kalau kalian nggak bisa bercerita tentang diri kalian, Mas Indra, saya ini siapa ya? Saya nggak bisa nolong. Karena pada akhirnya personal branding adalah tentang diri kalian, bukan tentang diri saya atau diri siapapun. Saya pikir itu ya, Mbak Pontianak Virtual Job Fair, karena nggak ada namanya di situ. Saya kembalikan ke Mbak Pontianak Virtual Job Fair. Oke, thank you banget Bang Indra. Keren banget materinya. Rasanya kita nge-refresh lagi. Oh, ternyata kita udah kenal belum ya sama diri kita sendiri, gitu loh. Jadi tadi Bang Indra juga udah bilang nih, jadi personal branding itu apa yang orang lain bicarakan tentang kita, apa yang orang lain tahu tentang kita. Artinya, yang orang lain tahu tentu dari apa yang kita tunjukkan, kayak gitu, iya kan ya? Ya. Nah, jadi aku juga mau nanya nih, sambil teman-teman nanti siapkan pertanyaannya, kita jadi sharing-sharing aja, ngobrol. Mungkin ada yang masih, kok aku gimana sih biar lebih kenal diri gitu. Bebas teman-teman. Dan aku mau nanya gini deh Bang, kan kalau misalnya ini kita dalam lingkup pekerjaan kan ya, emangnya personal branding sepenting itu ya? Apalagi kalau misalnya kita yang kerjanya bukan go public gitu, bukannya personal branding untuk mereka-mereka aja yang mungkin ketemu dengan ya misalnya MC atau mereka-mereka yang lebih kepada ketemu banyak orang di luar gitu loh. Apa enggak gitu? Ya, menurut saya, kenapa itu penting? Katakanlah kita kerja sebagai karyawan misalkan ya. Mas Indra, apa sih fungsi personal branding? Kan karyawan kerja aja. Teman-teman semuanya. Karir itu dibentuk. Ya, karir itu dibentuk. Kalau kita punya tujuan besar, tapi nggak punya personal branding, ya kita sama aja kayak karyawan biasanya. Tapi kalau kita punya personal branding yang khas, kita akan diingat oleh atasan. Kita akan diingat oleh manajer, dan bisa jadi kita bisa di-hire oleh perusahaan lain yang menginginkan kita. Karena kita punya branding tadi. Contoh, saya misalkan karyawan misalkan di sebuah perusahaan, ada misalkan 100 karyawan lah, ya udah biasa 100. Cuman apa yang buat saya berbeda? Saya senang baca buku dan saya senang menulis. Karyawan nggak punya. Jadi saya tulis kehidupan saya sehari-hari, perkembangan perusahaan di blog saya. Nanti kan bos saya tahu. Ketika bos saya tahu, bisa jadi saya direkrut naik tingkat. Saya menjadi manajernya. Bisa jadi ke depannya. Dan itu terjadi sekali, Mbak. Banyak sekali orang-orang besar hari ini yang lahir dari bawah banget. Tapi kenapa dia bisa muncul? Karena dia stand alone tadi. Dia berbeda. Nah, maksudnya kenapa berbeda itu penting? Ya tadi itu, kalau kita ngelihat 100 orang pakaiannya sama semua, ya udah kita bingung kan. Tapi kalau ada satu orang yang pakaiannya orange tiba-tiba di tengah pakaian hitam, dan itu yang akan diingat orang. Dan apa ya, contoh-contoh yang ada, yang saya tahu, buku-buku yang saya baca, orang-orang yang saya temui langsung, kenapa mereka berada di posisi mereka sekarang? Ya karena mereka punya branding tadi yang membuat mereka berbeda dari orang lain. Mimpinya gede, skill-nya ada, branding-nya ada. Jadi, nggak cuma untuk di wira swasta, nggak cuma di bisnis, nggak cuma di pekerjaan yang go public. Menurut saya, pekerjaan yang karyawan sekalipun, dagang pulsa, contoh ya Mbak, contoh ya. Saya pernah ketemu seorang penjual pulsa, Mbak. Dan itu yang membuat saya datang lagi ke tempat itu. Contoh sederhana. Jadi gini Mbak, trik dia. Jadi kan kalau kita beli pulsa di counter kan kita tulis nama, tulis nomor handphone ya. Oke. Nah, katakanlah bulan berikutnya saya ke sana lagi, Mbak. Dia kenal saya dan dia menyapa saya pakai nama. Halo Mas Indra. Kenapa? Dia menghafal setiap orang yang dia temui.
Gila nggak tuh? Dan semenjak hari itu, saya terkesima. Gila, dia bisa hafal saya. Halo Mas Indra, selamat datang. Dia bilang, penjual counter pulsa loh ya. Artinya, kenapa saya datang lagi ke tempat dia? Karena dia rela struggle. Oh, ini gondrong. Catat. Jadi kalau dia ketemu lagi langsung kesal sama Indra. Oh, ini Mbak Novi Yulianti. Oh, ini Mas Osman Alaidrus. Oh, ini Mbak Hidayanti. Dia menghafal. Artinya kan berbeda daripada kontra-kontra pulsa yang lain yang cuma kayak butuh apa pulsa, Telkomsel 5.000, ya udah pergi, udah nggak ada yang berkesan kan. Nah dia membuat kesan itu dan orang datang lagi gitu loh, karena ada perasaan hangat disapa gitu kan. Halo Mbak Yulianti gitu, halo Bang Sandi, halo Mbak Yuliana gitu loh. Men, ini bukan saudara kita, bukan teman kita, dia nyapa pakai nama. Nah maksud saya hal-hal yang begituan tuh yang kita harus pikirkan. What makes us different? Bahkan counter pulsa sekalipun, ya mungkin dianggap orang kayak, apaan sih, kan di mana-mana juga counter pulsa banyak. Beda. Dia menghafal, dia punya skill lain, dia ngapalin orang detail, namanya dicatat, kan emang kan ada namanya, kan dilihat. Nah, maksud saya, dalam kerjaan apa-apa, kalau kita nggak stand out, muncul, nggak berbeda, akan tergilas. Tapi sebaliknya, kalau kita berbeda, kita akan jauh lebih beruntung. Gimana keberuntungannya saya nggak tahu, tapi yang jelas akan jauh lebih beruntung daripada yang rata-rata. Saya pikir itu. Oke, iya juga bener sih. Kayak misalnya, aku sering nih kalau pasti teman-teman kalau misal ke market misalnya, terus ketemu penjualnya yang kayak agak sinis atau nggak mau ngelayanin dengan senyum, nggak pakai senyum, pasti males kan ke situ lagi, gitu. Nggak mau kan pasti kan? Iya. Pasti coba sambil jualan sambil joget TikTok misalkan. Wah, itu pasti datang lagi tuh. Jadi setiap pelanggan joget TikTok gitu kan misalkan. Pasti datang lagi tuh. Iya. Asli. Berarti ya balik lagi ke kitanya. Bagaimana kita menciptakan kita pengen dipandang seperti apa sih? Gitu ya nggak sih? Yes. That's personal branding. That's personal branding. Sama kayak Coca-Cola tadi. Biarpun rasanya nggak seenak Pepsi, tapi karena brandingnya udah kuat, orang akan milih dia gitu loh. Ya kan? Biarpun harga counter pulsa tadi agak mahal 500, tapi karena dia ramah dan dia tahu nama kita akan balik ke sana. Sama kayak Coca-Cola tadi saya pikir. Setuju. Bang, ada yang mau nanya nih. Dari Junaidi. Aku bacain aja apa mau open ini? Please. Kalau misalnya mau boleh disuruh ngomong aja kalau mau Mbak, biar lebih enak ya. Bang Junaidi yang mana silakan. Bang Junaidi? Yes. Ada atau ya udah kalau enggak aku bacain aja ya kali ya. Ada? Oh, ada. Bang silakan Bang. Koneksi agak rumit di sini. Biar dialog langsung lebih enak, lebih ngena. Koneksi nggak. Oh, koneksinya nggak bagus. Udah aku bacain. Bang Junaidi tadi, Bang mau nanya nih, gimana mencari personal branding kita sendiri? Sampai sekarang banyak sekali yang belum bisa menemukan jati dirinya sendiri dan mau mulai dari mana ya untuk menemukan jati dirinya tersebut? Ya menurut saya, kita fokus dengan skill kita dan tujuan kita. Jadi misalkan skill kamu apa? Apa ya? Mbak Anis, Mbak Nisa siapa sih? Mbak Putih Jufer lupa nang. Skill Mbak apa? Aku bahasa. Language, bahasa. Oke. Coba bahasa Mbak bisa bahasa Inggris? Bisa, Mandarin juga. Oke. Nah, coba kan Mbak bisa nih, itu kan skill ya. Oke. Coba apa yang buat Mbak berbeda? Coba Mbak buat konten di Instagram Mandarin, tapi pakai bahasa Melayu. Jadi misalkan orang merepek nih, apa dia macam gitu tuh, nah, bahasa Mandarinnya apa? Pasti cepat viral tuh. Itu menjadi branding tuh. Serius saya, trust me. Habis ini dibuat tuh. Misalkan, panas bedengkang nggak Pontianak nih, ya, bahasa Mandarinnya apa ya? Nah, kita jadi bahasa Mandarinnya gitu. Nah, karena unik. Kenapa? Ada jutaan orang yang jago bahasa Mandarin, tapi nggak mengerti bahasa Pontianak. Yes. Okay. Dan Mbak bisa menggabungkan itu, maka itu jadi personal branding. Jadi orang kenal Mbak jadi kayak nanti Ponti gila. Nah, kayak gitulah kurang lebih ya maksud saya. Maksud saya seperti itu. Nah, jadi maksud saya everyone can have their own skills,
but then what makes us different. Nah, kuncinya sebenarnya situ sih. Jadi personal branding tuh kuncinya di situ. Jadi menurut saya sulitnya tuh di situ. Emang sulitnya di awal, tapi kalau kita udah nentukan, oke, skill saya ini dan ini yang berbeda, dan kita terusin ngelakuin itu dan jangka waktu yang tertentu, saya pikir itu jadi personal branding pada akhirnya gitu. Karena terkadang gini sih, kebanyakan orang tuh ngelihat seseorang yang disukain dia, tapi malah lebih kepada ngikutin doang gitu, bukannya mencari pembedanya, tapi malah aku pengen kayak dia, ya udah bener-bener muafang itu apa ya, bener-bener niruin banget, nah gitu loh. Ya nggak sih? Ya itu yang saya bilang rata-rata, manusia rata-rata. Ya, manusia rata-rata nggak perlu personal branding. Manusia rata-rata nggak perlu personal branding, teman-teman. Kalau teman-teman pengen, atau kita semua lah, kawan-kawan pengen stand out, pengen jadi orang di luar rata-rata, di atas rata-rata, maka butuh personal branding. Jadi, pilihannya sebenarnya di kita aja sih, kita pengen jadi rata-rata, atau kita pengen di atas rata-rata. Simpelnya itu aja. Kalau rata-rata, ada keuntungannya apa? Ya udah nggak repot. Ya main aman gitu ya. Tapi kan ya udah gitu-gitu aja. Tapi kalau kita pengen stand out sedikit aja, pengen lebih dikenal, pengen lebih diketahui orang banyak skill kita, ya mau nggak mau kita harus jadi pembeda. Dan pembedanya apa menurut saya? Dari skill yang kita punya aja. Jadi misalkan kalau kalian bisa masak, kalian jualan ayam goreng misalkan, ya apa kek, dikasih apa kek, saus cempedak kek, apa saus cencalo kek, misalkan ayam gorengnya kayak gitu-gitu loh. Hal yang orang lain nggak ngelakukan gitu. Dan itu akan jadi branding sendiri. Ayam goreng saus cencalo misalkan, nggak ada sih saya pikir yang ada, ya kan? Kayak gitu-gitu lah. Tempoyak jadi sausnya. Saya pikir keren tuh, belum ada tuh. Itu bisa jadi ide bisnis. Maksudnya kayak gitu-gitu. Hal yang nggak kepikiran orang lain, dan itu yang dibuat di kalian. Tapi ingat, berdasarkan skill kita. Okay. Itu akan jauh lebih akseleratif, saya pikir. Agree. Tadi itu Bang Denny tadi yang pengen buka bisnis, boleh tuh diambil idenya Bang Indra. Lalu ada Kak Maya nih Bang. Kak Maya Savitri. Kak Maya nggak mau ngomong. Kak Maya, mau Ninis bacain? Oke, Kak Maya lagi malu-malu ya. Nih, Kak Maya nanya, yang pertama ada 2 pertanyaan kayaknya ya, ada 2 pertanyaan. Menurut Abang, bagaimana kaitannya fenomena sosial media yang menjadi sarana untuk personal branding saat ini? Dan yang kedua, tips dan trik menceritakan kelebihan dan kekurangan kita saat interview. Oke, nah pertama sosial media ya, teman-teman ya. Saya nggak tahu, tapi mungkin ada pengguna HP iPhone di sini ya. Oke, trust me, kalau kalian tahu branding iPhone itu, kalian nggak akan pernah lihat iPhone naruh papan iklan reklame buat selembaran, buat poster atau baliho. Kalian pasti nggak pernah kan? Di TV aja nggak ada iklan iPhone. Sih, tapi kita masih mau beli iPhone. Oke, kita nggak pernah ngelihat iPhone di baliho jalan, kita nggak pernah lihat selembaran iPhone di bagi-bagian orang atau apalah, berbeda dengan merek lainnya ya. Tapi kita masih mau belinya. Kenapa? Karena ada media sosial. Dia nggak menjual itu di fisik, tapi dia menjual itu secara dia nggak mengiklankan itu secara fisik layaknya baliho, iklan dan seterusnya, tapi dia mengiklankan itu tanda kutip dengan online, dengan media sosial. Dan terbukti ketika kemarin seminggu lalu iPhone ngerilis iPhone 12, rame banget di media sosial. Padahal dia nggak pakai baliho, iklan dan seterusnya kayak HP-HP biasanya. Nah, jadi menurut saya, Bang Indra, apakah kemudian media sosial penting? Penting banget sih, Bill. Penting banget. Penting banget. Kenapa? Reach out-nya jauh lebih gede. Reach out-nya lebih gede. Nggak cuma, misalkan contoh ya, misalkan kalian bisnis misalkan, skalanya Pontianak ya, misalkan kayak ayam goreng cencalo lah, saya bilang tadi lah, ayam goreng cencalo. Skalanya Pontianak aja kalau misalkan kalian nggak menggunakan media sosial. Tapi kalau kalian menggunakan media sosial, branding kalian bisa dikenal sampai nasional bahkan, saya pikir. Ya kan? Jadi, maksud saya, penting banget. Bukan penting saja, tapi penting banget. Berkacalah pada iPhone ya, yang sukses di sosial media walaupun tidak mengiklankan secara fisik ya. Jadi karena dia punya kelasnya sendiri, ya kan. Seperti itulah. Kemudian yang kedua tadi wawancara. Nah, triknya. Jadi ketika wawancara
ketika wawancara ya teman-teman, ketika misalkan saya diwawancarai beasiswa misalkan. Jadi saya penerima salah satu beasiswa yang cukup sulit waktu itu karena dari Kalimantan mungkin cuma 1-2 orang lah waktu itu yang lolos ke Australia. Saya dapatkan beasiswa ke Australia untuk melanjutkan studi. Kemudian ditanya seperti ini, apa kontribusimu bagi daerah? Kan sulit ya pertanyaan kayak gitu ya. Sulit banget loh. Ya kan? Kalau saya nggak siap dengan pertanyaan kayak gitu, saya mungkin gugup untuk berkata. Tapi sebenarnya dia sedang bilang seperti ini. Apa sih yang buat kamu berbeda dari mahasiswa lainnya? Dari ribuan mahasiswa yang mendaftar. Nah, kan sederhananya dia sedang ngomong seperti itu kan. Nah, saya bisa menganggap karena nggak tahu skillnya apa. Oke, contoh. Apa yang buat kamu berbeda dengan kandidat yang lain? Kalau kita nggak tahu, nah, itu sulit sekali mau jualan, tanda kutip ya. Mau jualan diri itu sulit sekali. Nggak ada, Pak. Sama saja. Ya udah, clear, coret. Makanya bilang, tapi kalau misalkan kita bisa stand out, misalkan, apa yang buat kamu berbeda dari kandidat yang lain, misalkan. Ini tes karyawan ya, misalkan kalian wawancara kerja. Pak, saya bisa menulis. Saya punya blog. Bapak bisa cek, kunjungi blog saya, www.yulianti.com. Kedua, saya bisa nge-vlog. Bapak cek YouTube saya, subscribernya memang baru 2.000, tapi akan terus berkembang. Artinya public speaking saya bagus. Jadi tidak hanya saya bisa bekerja, tapi saya bisa menulis dan saya bisa berbicara. Itu sangat bagus untuk marketing kita ke depan, Pak. Jadi kalau saya terpilih, saya tidak hanya menjadi karyawan baik, tapi saya bisa menjadi public relation-nya dari perusahaan Bapak. Saya bisa mengiklankan lewat tulisan saya secara gratis, dan saya bisa memfeature-nya jadi konten saya di YouTube saya. Different kan? Menarik kan? Kalau misalkan hal-hal padahal simple, maksud saya hal-hal yang sebenarnya simple. Again, menurut saya, mau ada kemauan dikit aja, saya pikir. Nah, tapi kalau kemudian kita nggak punya pembeda, kenapa kami layak menerima Anda sebagai karyawan? Pak, karena saya mau nikah tahun depan, dan saya butuh uang. Ya nggak keterima. Semua juga butuh uang, saya bilang. Nah, maksudnya, what makes us different itu aja sih. Jadi, coba dikulik-kulik lagi skill kalian apa, bisa kok. Saya yakin semua kita bisa kok. Cuman kadang nggak ketemu caranya aja. Saya pikir di situ aja sih. Skill-nya kalian punya semua. Kita semua punya skill. Tapi kadang males untuk galinya aja. Dan kalau udah ketemu skill-nya, males untuk buat itu berbeda gitu loh. Udahlah, saya kan udah bisa Photoshop. Udahlah, aman lah. Coba diberbedakan deh. Apa kayak gitu. Jadi seperti itu sih tips saya. I see. Gitu. Terus kalau misalnya gini Bang, kebetulan ada yang nanya ini sama, Abang tahu Steven nggak? Abang tahu Steven nggak? Sorry? Steven gitu. Steven, yes, tes potensi ya? Nah, kalau misalnya tes potensi ya? Kira-kira bisa nggak sih jadi gambaran kita, sebagai gambaran kita, ternyata yang bisa dijadikan personal branding ini loh, gitu. Ya bisa. Ada banyak cara kok untuk mengetahui personal branding kita. Pakai tes kepribadian kayak Steven tadi oke. Tapi kan itu mahal ya, kayak saya tahu itu mahal. Mungkin kita nggak semua mampu untuk mengaksesnya. Saya pikir yang paling mudah ya untuk mengetahui skill kita ya, tanya 10 orang deh. Tanya circle kita 5-10 orang. Menurutmu skillku apa sih? Coba tanya deh. Nanti ketemu kok. Yang paling tahu kita kan orang terdekat kita. Coba tanya deh, 5-10 orang teman-teman kita, skill kita apa sih? Nggak usah lah ke Stevenan yang mahal itu. Saya simple aja, nanya teman-teman terdekat, nanya orang tua, nanya teman-teman terdekat, 5-10 orang, skill saya apa? Ya udah gitu aja. Oh ya, setelah tanya, ternyata skillnya adalah, kamu tuh ya, sebenarnya tuh kamu tuh jago ngomong. Public speaking. Bagus loh. Intonasinya bagus. Tinggal kan influencers misalkan, atau dagangin produk orang, jadi food vlogger, atau apapun lah. Jadi menurut saya, tes minat bakat penting, tapi kalau kemahalan, saya pikir nanti jatuhnya malah nggak efektif. Jadi kalau emang kalian punya rezekinya, silahkan tes, tapi kalau nggak punya, tanya 5-10 orang, circle terdekat kalian aja. Saya pikir clear. Oke. Itu salah satu tips dari Bang Indra, kalau misalnya kalian masih belum ini nih, misalnya masih ragu, emangnya ini ya kalian gue gitu kan. Jadi bisa tanya teman-temannya. Kita 5 menit lagi deh ya Bang? Nggak apa Bang?
contoh. Tapi gini, maksudnya gini, skill itu berputar, journey, perjalanan, bukan tujuan akhir. Contoh ya, saya punya teman nih di sini nih, dia sih ngaku-ngaku namanya Nurul Namira, tapi namanya bukan Nurul Amira. Jadi dia tuh sebenarnya suaranya bagus banget. Dia vokalis saya dari SMP dan SMA. Tapi pada akhirnya dia jadi seorang praktisi gigi lah, terkenal di Pontianak. Artinya, kita nggak tahu skill dia dulu jago ngurus-ngurus gigi orang ketika SMP dan SMA. We never know about that. Yang saya tahu dia jago nyanyi. Nah, namanya Bang Ulni namanya. Tapi pada akhirnya dia menemukan passion-nya ketika di kuliah. Nah, tapi kemudian tukang gigi banyak. Apa yang buat dia berbeda? Ya, tempatnya bagus, tempatnya rapi, marketingnya bagus, ya kan, bersih tempatnya, dan seterusnya lah. Itu yang membuat kemudian klinik dia bisa berkembang cepat. Semua orang tahu cara bersihkan gigi misalkan, mahasiswa, tapi nggak semua orang tahu berbisnis jadi tukang gigi. Nah, dia bisa. Ya, makanya kemudian dia bisa growing up. Nah, makanya saya bilang tadi, pada akhirnya, jangan kemudian jadikan personal branding itu tujuan akhir, tapi jadi bagian dari perjalanan. Karena saya nggak tahu nanti dia 10 tahun masih jadi tukang gigi apa enggak. We never know. Bisa jadi dia jadi tukang bos tambang 5 tahun atau 10 tahun berikutnya. We never know. Jadi kalau teman-teman punya idea, punya gagasan hari ini, jangan jadikan itu tujuan akhir, nanti jadi stres. Jadi kalau misalkan Mas Indra, saya pengen jadi podcaster, ya udah coba aja jadi podcaster, kembangkan misalkan skill kalian, public speaking kalian, dan seterusnya. Tapi kemudian setahun 2 tahun nggak progres, ya udah change. That's life. That's normal. Saya juga bisa seperti ini, bisa jadi karena saya masih jomblo. Nanti kalau saya udah punya anak satu, lain cerita. Nanti kalau saya udah punya cucu, saya nggak mungkin ngomongnya kayak gini lagi. Lain cerita, saya akan ngomong masalah parenting, tentang finansial keluarga, tentang bagaimana membangun rumah tangga, kan lain cerita. Maka saya bilang, hidup itu terus berubah. Jadi jadikan goal personal branding itu sebagai perjalanan, bukan sebagai tujuan. Jadi kalau ada kesulitan dan betul-betul mentok ya, tapi udah mentok ya, change, ganti. Yang dunia butuhkan hari ini apa? Kayak gitu. So, change a lot. Saya pikir gitu. Nggak difleksibelkan aja. It's mean that kalau misalnya nggak mesti yang apa yang nurture dari diri kita gitu ya, tapi juga apa yang namanya nurture, ya nggak sih? Yang bisa kita gain, yang bisa kita kembangin lagi, walaupun mungkin di luar bakat ya gitu. Satu lagi. Saya nggak dapat. Oh iya, kayak koneksinya agak ini ya. Satu lagi pertanyaan. Mungkin koneksi saja. Please. Oke, kedengeran. Aku pilih. Ya, ada beberapa yang udah terjawab sih harusnya. Nih, ingin aja deh, Hidayanti. Bang, personal branding itu bukan tujuan, tetapi perjalanan. Bagaimana kita membentuk personal branding kita yang pada dasarnya manusia bisa berubah menjadi dewasa, mencari jati diri, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, itu yang saya bilang tadi, normal berubah. Jadi, Mbak, ketika saya dulu studi, ada satu mata kuliah yang ngubah hidup saya. Saya sharing sedikit ya. Mungkin ini akan juga ngubah hidup teman-teman. Jadi dosen saya bilang gini ke saya, Ndra, apa yang buat kamu yakin bahwa kamu orang Indonesia? Waduh, saya ditanya gitu. Itu ujian loh. Itu ujian, jawabnya harus pakai esai. 10 lembar esai. 10 halaman HVS. Soalnya simpel aja. What makes you think atau believe that you are Indonesian? Apa yang buat kamu yakin bahwa kamu orang Indonesia? Coba saya tanya ya ke Mbak Novi Utami ya. Saya nggak tahu Mbak Novi bisa jawab apa enggak. Mbak Novi, apa yang Mbak Novi yakin bahwa Mbak Novi orang Indonesia? Ayo loh. Apa Mbak Novi? Bisa di-unmute nggak? Nah, simpelnya saya dari lahir itu di Pontianak. Kemudian saya dari kecil untuk bahasa sehari-hari juga saya menggunakan bahasa Melayu. Jadi untuk berkomunikasi saya lebih seringnya Melayu dan masih belajar untuk memperbaiki bahasa Indonesia yang untuk percakapan seperti biasa. Oke. Itu sih, simpelnya seperti itu. Oke, profesor saya bilang gini, Ndra, banyak orang bule yang bahasa Indonesia lebih bagus dari kalian, Bu.
Justru dia S2, S3 yang ngambil kajian bahasa. Banyak. Apakah Mbak Novi yakin bahasa Indonesia lebih baik daripada dosen-dosen saya yang S3 ngambil kajian Indonesia? Enggak yakin saya. Enggak, Pak. Bahasa mereka jauh lebih bagus. Jadi apa? Masih, saya tidak terlalu yakin, cuman saya bisa dan terus belajar. Oke. Jadi apa yang buat Mbak Novi yakin Mbak orang Indonesia? Orang bule-bule itu jago ngomong bahasa Indonesia, tapi dia bukan orang Indonesia. Pertama dari tempat lahir sih, Pak. Tempat lahir. Banyak ekspatriat, duta besar yang anaknya lahir di sini, tapi dia tetap bukan orang Indonesia. Apa ya? Apa ya? Bingung sih, Pak, masih. Apa ya? Masih belum bisa menjawab. Sama, saya juga pusing. Saya juga kalau ditanya gitu. Thank you. Jadi ketika bingung kan? Bingung. Saya juga bingung. Jadi ujian waktu itu, saya diminta untuk membuat analisa 10 lembar HVS. Soalnya simple. Apa yang buat kamu yakin bahwa kamu orang Indonesia? Simple aja. Nah, saya nggak perlu panjang lebar apa jawaban saya, tapi jawaban yang benernya adalah karena kita yakin aja kita orang Indonesia. Kita yakin aja. Kita pede aja. Hokul yakin aja. Jadi kayak confident aja. Sedangkan orang yang lain tuh biarpun dia jago bahasa Indonesia, tapi dia nggak confident orang Indonesia. Dia nggak pede. Nah, jadi pada akhirnya kenapa kita ngerasa kita orang Indonesia? Karena kita yakin dan confident aja bahwa kita orang Indonesia. Nah, dan keyakinan itu teman-teman ternyata bisa berubah, dia bilang. Jadi misalkan Mas Muhammad Fadol nanti nikah dengan orang Malaysia, identitasnya berubah. Jadi orang Malaysia. Contoh, Mbak Anti sekarang masih jomblo, belum nikah, disebut gadis. Nanti kalau udah nikah, disebut ibu. Identitasnya berubah. Oke. Contoh lagi, Mas Sugeng Widodo hari ini bisnis clothing, bisnis baju. Nanti ketika bisnisnya growing up, dan dia jadi bos, bisa jadi berkembang lagi. Dia nggak clothing lagi, bisnis retail lagi, bisnis sofa, misalnya. Berubah lagi identitasnya. Dari yang pedagang baju, jadi pedagang souvenir, misalnya. Apa. Nah, itu menandakan identitas terus berubah. Identitas terus berubah. Sampai kapan? Sampai mati. Baru kita nggak berubah lagi identitas itu. Nah, jadi jangan kemudian ngerasa pede bahwa Mas Indra, saya udah berasa di atas. Enggak, identitas terus berubah kok. Yang hari ini bujang jadi suami, yang hari ini suami nanti jadi kakek-kakek, yang hari ini karyawan nanti jadi bos, jadi manajer, kayak gitu. So, untuk menjawab, personal branding kan, tadi pertanyaannya adalah, kan orang kan berubah-berubah, Mas Indra. Yes, betul. Makanya kemudian saya bilang, personal branding itu bukan tujuan, tapi perjalanan. Kalau suatu saat perlu dirubah, rubah aja. Kalau misalnya, Mas Indra, sekarang trennya media sosial. Saya lagi nge-branding diri saya sebagai seorang influencer. Ya udah jadikan. Tapi ada masanya nanti, 10 tahun lagi, itu udah nggak berlaku lagi influencer. Trust me. Nah, nanti kalian harus mencari branding baru tuh. Gimana cara ngejual empek-empek kalian di media sosial. Gimana cara kalian jual baju di media sosial nggak menggunakan jasa influencer, itu akan berubah lagi. Nah, jadi menurut saya, makanya saya bilang tadi, up to date dengan segala perubahan. Kalau kalian harus mengganti branding kalian, ganti. Change it. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi, nggak apa-apa. Dulu misalkan, saya ngambil contoh Milo ya. Milo itu susu. Dulu ketika awal mulanya, awal terbentuknya, dia nge-brandingnya susu biasa. Agar sehat gitu-gitu lah Milo ya. Tapi karena ada banyak pesaing susu, ya, Milo mengubah brandingnya. Jadi susu yang sehat menjadi susu olahraga. Loh, tiba-tiba berubah loh. Padahal susu mah susu aja gitu loh. Nggak ada susu yang buat atlet tiba-tiba larinya kenceng, nggak ada. Minum Milo terus tiba-tiba kalian bisa jadi sepak bola Cristiano Ronaldo juga nggak ada. Tapi itu branding. Jadi orang taunya kalau mau olahraga minumnya Milo. Padahal mah susu aja. Tapi itu branding. Artinya, kalau di kemudian, pasarku udah banyak nih, orang-orang jualan susu juga. Jadi dia cari yang lain. Susu khusus olahraga. Padahal mah kalau kalian minum Milo, kalian nggak jadi Cristiano Ronaldo kok. Nggak jadi Mike Tyson kok, gitu ya. Tapi itu branding. Jadi anak-anak tuh ngerasa kalau dia minum Milo, dia bisa olahraga lebih bagus, gitu loh. Jadi menurut saya, Milo merubah brandingnya di akhir. Karena saingannya banyak. Dan itu sah-sah aja. Sama kalau kayak kita punya ide, kalau kemudian pesaing kita ngerasa banyak, rubah brandingnya dikit. Kita punya skill, rubah brandingnya sedikit. Saya pikir itu ya. Jadi pada akhirnya menurut saya jangan dibawa mati, tapi dibuat untuk terus fleksibel dengan perkembangan yang ada. Saya pikir itu, Mbak Pontianak Virtual Job Fair. Ninis. Aduh. Thank you banget, Bang. Karena jamnya juga sebenarnya kita udah ini ya, jauh banget dari jam, karena tadi memang ada
kesalahan sedikit di awal. Mohon maaf banget buat teman-teman yang nggak kebaca pertanyaannya, tapi mudah-mudahan selama proses tadi bisa membantu teman-teman mencari yang bagi yang belum mendapatkan personal brandingnya dia bisa dapat pencerahan sedikit gitu loh dari Bang Indra hari ini. Karena memang jadi bisa disimpulkan bahwa memang personal branding ini yang pertama nggak mesti berpatok dengan bakat ya. Jadi dia bukan suatu persinggahan sesaat, tapi masih bisa fleksibel dan berubah di sejalan dengan prosesnya gitu loh. Jadi bagaimana kita melek terhadap perubahan, bagaimana kita bisa update terus skill dan kemampuan kita, apa sih yang mau kita capai dan apa sih brand seperti apa sih yang kita mau. Nah, gitu tergantung diri kita dan diri kita hanya yang mengenal kebutuhan diri sendiri kayak gitu. Dan memang apa yang kamu mau dikenal seperti apa, ya bagaimana perlakuan kamu. Karena pernah dengar Pak Yusuf Kada bilang kalau misalnya personal branding itu dia menyamakannya dengan sebuah prestasi. Artinya jika udah ada buktinya toh, ini loh prestasi aku, orang-orang akan tahu, oh iya benar, ini dengan buktinya malah gitu. Jadi kalau misalnya hanya tidak kalian tunjukkan, maka orang-orang nggak bakalan tahu. Gitu. Dan mungkin begitu share webinar kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bang Indra, terima kasih banget udah membersamai sampai 2 jam loh ya, padahal harusnya cuma 1 jam. Mohon maaf banget dari seluruh panitia, terima kasih atas waktunya. Bisa tepuk tangan nggak? Nggak bisa ya? Yaudah. Terima kasih kepada teman-teman yang udah berkesempatan untuk hadir dalam webinar kita pada hari ini. Nanti akan lanjut di sesi kedua di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Bagi yang mau join, yang sudah terdaftar, mudah-mudahan tidak terjadi kesalahan seperti di pagi ya. Oke, mungkin sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, salah dan kata, karena kesalahan datang dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita foto dulu boleh? Kita foto dulu boleh? Yuk.